Halo, selamat datang kembali di kelas sosiologi. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya kalau kita sudah membahas tentang metode dalam sosiologi, artinya untuk metode ilmiahnya dalam penelitian sosiologi yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan secara sosial dan juga fungsi dari sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi sosiologi berkaitan dengan realitas sosial. Baik, kita mulai. Nah, sosiologi dan fungsinya dalam kajian berbagai gejala sosial. Nah, kita akan mempelajari tentang gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Artinya, segala peristiwa itu kejadian yang ada di masyarakat. Sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat, realita, fenomena. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala. Nah, gejala sosial ini dapat berdampak pada kemajuan dan kemunduran dalam masyarakat. Artinya, segala sesuatu yang terjadi tersebut yang dibahas itu adalah tidak hanya negatifnya saja, tetapi sesuatu yang bersifat positif juga, yang membawa ke arah kemajuan dan membawa ke arah kemunduran. Ibu beri contoh ya. Contoh gejala sosial yang terjadi sekarang. Nah, masalah gadget. Nah, tentu sekarang menjadi sesuatu yang sangat menarik ya untuk dibahas, apalagi kalau seandainya kita ada pertemuan secara langsung di mana gadget ini dimanfaatkan untuk sekarang. Sedangkan dulu kan fenomena yang terjadi adalah bahwa jangan terlalu lama bermain gadget. Kita harus ingat belajar berinteraksi dengan teman-teman dan lain sebagainya dan keluarga. Tapi fenomena yang terjadi belakangan ini mendorong kita untuk semakin sering di depan gadget, laptop, dan alat-alat elektronik yang tentunya itu berkaitan dengan teknologi yang bisa juga membawa ke arah positif dan negatif. Nah, itu ya, kita lihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kalau sekarang kita membahas realitas yang terjadi, itu sangat fenomena yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas, termasuk gejala sosial ini tadi. Nah, bagaimana kita melihat gadget itu membawa ke arah kemunduran dan kemajuan dalam masyarakat? Kalau kemajuan, otomatis sekarang kita bisa merasakan bagaimana misalnya ternyata teknologi itu memberikan dampak yang sangat positif, di mana kita bisa belajar secara online, kita bisa mendekatkan yang jauh. Tapi apa fenomena akhirnya yang membawa kemunduran secara moralitas? Terkadang melalui dunia teknologi ini, media sosial, media massa, nah itu kerap kali kita melihat bagaimana memberikan dampak yang kurang baik secara moralitas, di mana influencer yang katanya youtuber dan sebagainya itu sering menggunakan kata-kata yang kasar misalnya dicontoh. Nah, otomatis itu adalah contoh kecilnya. Nah, itu ya yang kita bahas di sini dalam sosiologi dan fungsinya. Baik, kita lanjut ya. Nah, macam-macam gejala sosial dalam masyarakat apa aja sih yang dibahas di dalam sosiologi? Kenapa sosiologi ikut campur dalam masalah ini? Tentu saja namanya juga ilmu sosial, berarti yang kalian hadapi, kalian temui dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini akan Ibu berikan beberapa contoh gejala sosial di masyarakat yang dampaknya itu adalah ke arah kemunduran. Karena kalau ke arah kemajuan itu otomatis sesuatu yang sangat baik ya, sesuatu yang bersifat positif. Kali ini kita akan membahas yang negatifnya. Nah, seperti adanya kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan masih ada lagi di belakangnya nanti. Nah, pertama kita akan bahas tentang kemiskinan. Kemiskinan ya tentu saja ini berkaitan dengan ekonomi kan, tapi bagaimana, kenapa kemiskinan akhirnya dibahas di pelajaran sosiologi? Bukankah dia itu adalah pelajaran ekonomi? Ya tentu saja ada keterkaitan di sini. Di mana kemiskinan biasanya, kalian tahu kan fenomena bahwa semakin tingginya tingkat kemiskinan itu akan memberikan pengaruh pada tingginya tingkat kriminalitas juga. Nah, ini fenomena yang sudah terjadi dari sejak dahulu kala hingga kini. Kalau kita lihat sekarang fenomena karena COVID-19, banyaknya orang-orang yang akhirnya tidak bekerja, kena PHK. Nah, kemudian itu berdampak pada kemiskinan, semakin banyak masyarakat yang miskin, terutama sekarang dalam perekonomian tentu saja Indonesia maupun seluruh dunia itu mengalami kesulitan. Nah, bagaimana itu berkaitan dengan kriminalitas? Iya, akhirnya orang banyak yang mencuri hanya karena ingin makan. Nah, hanya karena kebutuhan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ini adalah bersifat mutlak. Artinya, ini orang yang miskin
dalam standar yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja itu kesulitan. Nah itu ya, seperti sandang, pangan, papan. Nah, sedangkan kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang bersifat kita merasakan kalau kita itu miskin, sedangkan orang lain bisa jadi melihat kita itu bukan orang miskin. Contohnya seperti ini, ketika kamu melihat temanmu membeli gadget seharga 5 juta, karena kamu tidak bisa, kamu merasa miskin, padahal kamu secara ekonomi lainnya, kamu juga termasuk orang yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kamu punya gadgetnya, hanya saja tidak semahal yang orang lain tersebut temanmu. Kemudian kamu juga bisa punya motor dan sebagainya. Sedangkan ada orang lain yang di belakang sana yang melihat kamu itu bukan orang miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan kemiskinan relatif. Cara pandang saja. Kemudian ada kebodohan. Ini ketidakseimbangan tingkat intelijensi dengan kemampuan mengikuti peradaban dalam masyarakat. Nah, kebodohan di sini artinya agak susah ya. Gak enaknya diucapkan seperti itu. Tapi ini berkaitan dengan intelijensi. Artinya kemampuan kamu untuk menangkap sesuatu. Tapi ibu akan memfokuskan bahwa kecerdasan seseorang itu tidak bisa kita hanya pandang dari secara kognitif. Artinya kamu mendapatkan nilai yang baik dalam sekolah, dalam ujian, dalam masyarakat kamu. Tapi kecerdasan itu kan dibagi lagi. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan lagi secara kognitifnya, kemudian kecerdasan sosialnya. Dimana kalau kamu itu menganggap kecerdasan itu hanya diukur dari kemampuan kognitif, tentu saja salah ya. Karena kecerdasan seseorang dalam menyesuaikan diri atau secara sosial itu juga berguna untuk kehidupan kalian. Jadi segala sesuatu itu harus imbang. Nah, hal ini tentu saja menjadi gejala dalam masyarakat di mana orang yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri, kemampuannya untuk mengikuti peradaban dalam masyarakat, tentu saja itu kan menyulitkan dirinya sendiri dan mungkin juga orang di sekitarnya. Kemudian ada kesenjangan sosial, adanya perbedaan yang sangat mencolok dalam hal ekonomi. Ini kalau kita bicara tentang kesenjangan ekonomi. Kalau kita bicara secara keseluruhan kesenjangan sosial ini tentu banyak sekali ya anak-anakku. Kesenjangan dalam kesempatan misalnya mendapatkan pekerjaan, kesenjangan dalam kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Nah, yang ujung-ujungnya nanti yang paling banyak itu adalah tentu saja kesenjangan ekonomi ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesenjangan ekonomi ini sangat luar biasa loh. Kalian lihat kan bagaimana perbedaan biasanya orang miskin dengan orang kaya itu perbedaan mencoloknya itu luar biasa. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sampai untuk segenggam nasi pun itu sulit didapatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan sosial secara ekonomi, di mana terdapat perbedaan yang jomplang ya, yang mencolok seperti itu. Nah, selanjutnya ada disorganisasi keluarga. Ini perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perannya. Secara garis besar berarti ada perpecahan dalam keluarga. Ternyata itu bisa memberikan pengaruh juga dalam kehidupan sosial, di mana individu itu kan tidak bisa hidup sendiri, tapi terhitung sebagai masyarakat yang saling membutuhkan. Apabila disorganisasi keluarga terjadi, itu memberikan dampak baik secara individu maupun secara garis besarnya keluarga tersebut. Nah, itu juga termasuk gejala sosial, di mana nanti misal cenderung, walaupun tidak semua, cenderung orang akan berpikir, makanya ada orang yang mengatakan, oh wajar dia seperti itu, dia merasakan pahitnya keluarga yang terpecah misalnya ya, tapi tidak semua. Kita tidak bisa menguniversalkan hal tersebut karena itu harus kita gali lagi lebih dalam. Bisa jadi bukan karena disorganisasi keluarganya seseorang melakukan kesalahan dan sebagainya, tapi bisa jadi karena lingkungan luar dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah penurunan kualitas moral atau demoralisasi. Rendahnya standar moral dan penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Oh my god. Ini benar-benar dirasakan untuk saat ini. Standar moral. Benar-benar enak kalau kita bertatap langsung untuk saling bertukar pikiran. Secara garis besarnya, Ibu sampaikan bahwa dalam penurunan kualitas moral atau rendahnya standar moral ini, contohnya saja ya,
untuk sekarang, kalian itu bahkan sulit untuk menghormati atau menghargai orang tua. Nah, kalian itu yang ibu bahkan sudah jarang melihat perilaku anak-anak yang ketika melewati orang tua itu sembari menundukkan kepala, permisi. Nah, itu sangat jarang sekarang ditemukan. Itu baru contoh kecil, belum contoh yang meluas lagi, di mana sekarang itu banyaknya yang menggunakan pakaian-pakaian yang misalnya seksi-seksi. No, jangan salah ya. Jangan salah, ibu tidak mengatakan bahwa berpakaian seksi itu salah. No, big no. Karena standar moral itu dibentuk oleh masyarakat. Nah, kita tahu kan, kita juga tidak bisa mengatakan karena dia menggunakan pakaian terbuka, dia tidak bermoral. Tidak, masih banyak orang-orang yang dari pakaiannya saja itu tidak bisa kita nilai pakaiannya rapi. Nah, itu ternyata penjahat, bukan? Nah, tidak bisa. Tapi yang ibu ingin tegaskan bagaimana kita menjaga budaya. Kalau ibu sih lebih ke arah sana. Bagaimana kalian budaya. Kalau kalian lihat Blackpink misalnya, seksi sekali dengan Blackpink, Miley Cyrus, Selena Gomez, Taylor Swift, mungkin siapapun orang di luaran sana, itu dengan pakaian seksinya. Ya, kita biasa aja dong melihatnya karena itu merupakan kebiasaan dari mereka. Tapi bagaimana dengan kita di Indonesia? Cobalah kita untuk menghargai budaya. Ibu lebih cenderung mengajak untuk mari cintai budaya kita. Nah, seperti itu dalam artian mungkin dari cara berpakaiannya. Kalau mereka bisa go internasional, bisa diterima di masyarakat seperti Indonesia yang lebih ke ketimuran. Loh, kenapa kita nggak coba mengungkapkan ini loh jati diri saya dengan saya berpakaian yang rapi, yang sopan. Nah, seperti itu. Sopan dalam kategori bahwa nilai dan norma tersebut dibentuk oleh kita masyarakat Indonesia. Nah, itu ya, seperti itu. Kalau kita bicara secara langsung tatap muka ini akan lebih mudah untuk disampaikan. Dan kemudian ada perilaku menyimpang atau deviation. Nah, ini adalah tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Artinya ini adalah berkaitan dengan nilai dan norma. Norma itu adalah aturan, berarti orang yang membentuknya. Dalam tindakan yang menyimpang ini, sifatnya sebenarnya relatif. Ketika di suatu daerah atau suatu wilayah, suatu tempat, misalnya memandang orang, mengatakan orang, menunjuk hidung seseorang itu dianggap tidak sopan, terutama seperti kita di Indonesia juga itu tidak sopan. Tapi kalau di Cina itu bukan menjadi masalah yang besar. Artinya itu penyimpangan itu bersifat relatif, tapi sebagian secara keseluruhan bahwa penyimpangan itu berarti tidak sesuai dengan norma ya. Nanti kita akan bahas di penjelasan tentang khusus perilaku menyimpang itu. Ada berbagai jenis penyimpangan juga. Nah, seperti itu. Kemudian, selain tadi ada macam-macam. Ada banyak sebenarnya gejala sosial yang harus kita bahas, tapi tadi Ibu sudah menyebutkan 6 yang sifatnya itu negatif. Nah, sekarang ini macam gejala sosial ada di masyarakat, salah satunya kemajemukan, keberagaman. Yang ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia dengan keberagaman, dengan kemajemukan suku, ras, agama yang dibagi secara horizontal ataupun secara vertikal. Kalau horizontal itu garisnya seperti ini, garis lurus tapi mendatar, garis mendatar. Nah, itu adalah kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman ras, suku, bangsa, agama. Nah, itu kan berarti adanya keberagaman yang menciptakan keindahan. Nah, itu ya secara horizontal kita. Kenapa secara horizontal atau sama rata? Memangnya ada suku yang lebih tinggi dari suku yang lain, ada ras yang lebih tinggi dari ras yang lain, ada agama yang lebih baik dari agama lain. Tidak bisa kamu mengatakan hal tersebut. Tidak ada ras A lebih baik dari ras B, suku A lebih bagus daripada suku B, tidak. Mereka itu setara, indah dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, sedangkan secara vertikal yang garisnya seperti ini ke atas, nah, itu adalah berupa pelapisan sosial. Artinya ada pembagian dalam masyarakat berupa kelas-kelas sosial. Nah,
Ini akan kita bahas selanjutnya lagi. Dalam pelapisan sosial ini tentu saja berkaitan dengan nanti ada ekonominya juga. Artinya ada kelas si kaya, si miskin, atau si sederhana atau menengah. Nah, itu yang dimaksud di situ. Akhirnya kenapa hal tersebut dibahas dalam sosiologi? Karena gejala sosial tersebut juga dampaknya ada positif dan negatif. Seperti kemajemukan ini tadi. Tidak jarang biasanya juga terjadi perpecahan. Akhirnya kan kalau kita tidak memahami keberagaman suku dan ras tadi, agama tadi, akhirnya ada konflik yang disebut dengan SARA misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana kemajemukan secara vertikal itu menjadi suatu gejala sosial yang tidak bersifat positif? Ya bisa. Pelapisan sosial itu sensitif loh. Ketika kita melihat bahwa secara ekonomi si A, si B lebih baik, nah itu menimbulkan tadi tindakan yang akhirnya bisa berupa kriminalitas dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan masih dengan gejala sosial lagi. Tentunya sebenarnya ini akan lebih menarik kalau kita bicara secara tatap muka. Tapi semoga selanjutnya pertemuan bisa tatap muka dan pastinya lebih menarik untuk dibahas lagi ya. Tetap sehat, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Annyeong.